Sekalian, mari sama-sama kita buka dengan baca basmalah. Baik. Bapak sekalian, pagi hari ini kita sama-sama mengikuti kegiatan dari Bu Titi dan Bu Dira dalam rangka penerusan kegiatan calon guru penggerak yang tentunya kita semua sekali lagi wajib untuk memberi semangat, selalu mendukung semua kegiatan-kegiatan dari awal sampai akhir nanti di selesainya kegiatan guru penggerak. Jadi tanpa kita semua, artinya kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar, dan ilmu-ilmu yang didapat nanti dari Bu Dira dan Bu Titi yang mengikuti kegiatan guru penggerak itu tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua dan juga bermanfaat untuk sekolahnya. Terakhir, sekalian, saya sama-sama mari kita ikuti kegiatan ini secara aktif. Nanti kalau ada yang perlu tanya-tanyakan, kalau ada yang perlu nanti Bu Dira mungkin menyampaikan sesuatu yang perlu ditanyakan kepada Ibu, tolong dijawab, diberi penjelasan dengan semaksimal mungkin sehingga kegiatan ini dapat benar-benar sesuai dengan harapan dari yang diminta oleh Dinas PPGW, Dinas yang artinya kita semua wajib berperan aktif dalam rangka kegiatan-kegiatan apapun nanti yang kalau hari ini kita 2 orang guru penggerak, kedepannya nanti semua yang lulus guru penggerak kita semua wajib untuk memberi semangat, memberi dukungan sehingga sampai selesai kegiatan tersebut nanti dampak positifnya untuk sekolah kita dan untuk anak-anak murid khususnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya lagi jangan semua lagi wajib untuk memperhatikan, wajib untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berupa hari dan seterusnya sampai nanti selesai kegiatan guru penggerak benar-benar selesai dengan sempurna dan kita mendapat ilmu yang didapat dari pembelajaran dari Bu Titi dan beliau selama kegiatan guru penggerak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari sama-sama kita mulai kegiatan ini dengan membaca basmalah. Semoga acara kita bermanfaat. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi pada modul 1.4, yaitu pengimbasan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini sebenarnya bukan cuma gugur dari kewajiban, tujuannya bukan untuk gugur dari kewajiban saja, tapi supaya sekolah kita betul-betul terwujud budaya positifnya. Tapi sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu guru dulu untuk tepuk semangat. Tapi tepuk semangatnya kayak gini. Tepuk semangat. Dung dung dung. Ding ding ding. Deng deng deng. Se aha aha ma aha aha na semangat. Ya Bapak Ibu, aduh kayaknya tegang-tegang banget ya. Iya, tepuk semangat. Ya duduk, ding ding ding, deng deng deng, se aha aha ma aha aha na semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk mempersingkat kegiatan kita hari ini, kita mulai dari slide yang pertama. Bapak Ibu ada yang penasaran nggak apa itu budaya positif? Siapa yang sudah pernah dengar tentang budaya positif? Sering dengar tapi belum penjelasan yang gitu. Oh ya, mungkin sudah ada yang mendengar. Nah di sini budaya positif adalah di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satu budaya positif yang sudah kita laksanakan ini sudah banyak. Tapi saya ambil salah satu contohnya, misalnya pembiasaan sholat duha di lapangan atau upacara bendera, atau apalagi Bapak Ibu untuk budaya positif yang sudah kita laksanakan, literasi, numerasi, berdoa sebelum belajar dan seterusnya. Selanjutnya, nah ini menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena
ternyata di kurikulum Merdeka ini ada perubahan paradigma pembelajaran maupun pendidikan, yaitu bahwa untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar muridnya mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi ujungnya adalah murid diminta untuk secara merdeka menentukan dirinya sendiri, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru terhadap muridnya. Seperti apa selanjutnya? Nah, di sini saya minta Bapak Ibu berpasangan ya. Bapak Ibu berpasangan. Jadi seperti ini. Bapak kepala sekolah juga boleh coba. Tapi siapa yang mau jadi partner Bapak kepala sekolah ya? Pak Heru. Kesek dan Walasek gitu ya. Nah, jadi begini, let's do this together. Jadi gini, Bapak Ibu guru, kita coba bersama-sama ya. Misalnya antara pasangannya ada yang jadi A, ada yang jadi B. Nah, si A ini sambil bisa kita baca ya, mengepalkan salah satu tangan si A. Pokoknya di tangan si A ini sesuatu yang paling dia hargai, nilai-nilai yang dia yakini. Pokoknya nggak boleh ada yang merampas hal yang berharga itu dari dia. Jadi harus dikepal, dijaga betul-betul. Kedua, bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga, tadi saya bilang. Terus yang selanjutnya, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Pokoknya nggak boleh sampai dirampas. Nah, tugas yang B, berarti rekannya, pasangannya, itu harus mencoba merampas, tapi boleh dengan cara, boleh marahin, boleh intimidasi, boleh dengan ngerayu. Misalnya di tas saya kasih uang deh gitu. Pokoknya dengan segala cara supaya si A mau membuka kepala yang berharga itu di tangannya. Kita coba ya Bapak Ibu. Ya, kita lihat nanti siapa yang gugur. Iya, sampai juga. Nanti saya beri waktu, kalau udah habis waktunya saya mau lihat siapa yang konsisten nggak terkena rayuan temannya. Pak Heru nggak ada temannya ini. Pak Heru sama Bapak kali, boleh Pak Heru kesini. Nggak apa-apa Pak. Di sini Pak. Saya jagain Pak. Nanti Pak Heru saya kasih. Iya, Pak Heru. Ayo kita mulai ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Ngomong ya? Dia ngomong boleh. Bu Handa gitu. Cantik deh. Harmonis sepertinya ya. Jadi Pak, slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, kenapa coba tadi kita disuruh untuk oh iya ada lagi, lupa saya. Nanti gantian. Kan tadi yang A jadi yang A. Nah, sekarang ditukar. Yang B jadi yang A. Kira-kira bisa nggak meruntuhkan apa yang dia pegang yang sangat berharga? Gantian ya, perannya ditukar. Boleh dengan kekerasan nggak? Boleh Bu, boleh. Intimidasi tadi kan boleh dengan kekuasaan. Saya kan lebih tinggi dari kamu jabatannya gitu. Ya kita tuker ya sekarang ya. Ya Bapak Ibu, waktunya 2 menit aja deh buat yang ini. Pak Heru dipanggil Bapak, Pak Heru. Ya kita tuker sekarang. Ayo, ntar gajinya saya tahan.
sebagai A? Ayah. Udah semuanya ya pasti kebagian. Maksudnya siapa yang berhasil untuk membuka kepala tangan temannya? Bu Pur. Bu Titi, coba ditanyakan alasannya. Kita pengen tahu kenapa akhirnya Bu Titi membuka kepala tangan itu. Memang dirayu apa sama Bu Pur? Dapat materi. Bu pakai itu. Itu Bu Dira, tadi Bu Pur bilang, ayo saya kan mamamu, boleh dong, seperti itu. Jadi kembali teringat dengan orang tua di rumah. Iya. Jadi lulu artinya ya? Iya, meleleh. Oke, terima kasih Bu Titi. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang kekeh nggak mau pokoknya dibayar berapapun? Tadi Bapak bilang 1 miliar aja, saya nggak mau Pak, boleh tahu nggak Pak alasan Bapak? Emang kenapa sih Pak nggak boleh dibuka? Terus apa sih emang yang Bapak kepal ini apa? Nilai ini yang saya jaga, benar-benar saya jaga. Yang tahu cuma diri sendiri yang di atas. Makanya bahasa apapun yang diminta oleh misalkan sehebat atau miliar segala tidak pernah bisa terbayarkan karena ini adalah sesuatu yang mesti kita benar-benar ada nilai yang saya pertahankan tadi adalah kejujuran dari yang kita sendiri. Masih Bu. Iya, tepuk tangan dong untuk Bapak Kepala Sekolah. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi setelah kita tahu alasannya, ternyata kenapa Bapak sampai nggak boleh, pokoknya diapain pun nggak boleh kebuka nih yang saya pegang ini, yang saya jaga, karena itu nilainya kejujuran. Ya, jadi di sini kita akan tahu bahwa nilai yang kita pegang itu sejatinya kontrolnya ada pada diri kita. Bisa atau tidak orang merampas itu atau mengambil itu, atau kita sendiri berpegang teguh pada itu. Gitu. Selanjutnya, nah kalau tadi kita berpegang sama nilai-nilai yang kita yakini, sekarang kita kembali ke tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu pasti udah tahu semua kan ya kita, karena memang tokoh pendidikan. Apa tujuannya menurut KHD dalam pendidikan itu? Pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dia tuh mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik dia sebagai manusia bisa berperan di masyarakat, ataupun dia sebagai anggota masyarakat bisa bermanfaat. Nah itu. Yang kedua, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat. Jadi kalau sesuatu udah kodrat itu, ya memang lahiriahnya dia tuh seperti itu. Berbeda dengan karakter yang bisa dirubah, yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi tingkah laku yang diubah, bukan dasarnya. Nah, sesuai dengan apa? Sesuai dengan hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Misalnya, Bapak Ibu saya mau tanya, anak-anak di sekolah kita kebanyakan lingkungan Kebayoran ini kebanyakannya apa mayoritasnya? Sebagai apa pekerjaannya? Pedagang. Ya berarti si anak ini kodrat alamnya memang dia ini dari ruang lingkup yang pedagang-pedagang gitu, yang di pasar, yang melakukan jual beli seperti itu. Tapi kalau kodrat zamannya, zaman kita sekarang apa? 2024. Ya udah zamannya 2024, berarti anak juga harus sesuai dengan zaman di 2024 ini. Misalnya ada games, ya mau nggak mau mereka akan main games. Ada HP, mau nggak mau mereka akan menggunakan HP, teknologi. Selanjutnya Budi, jadi yang harus kita pahami adalah anak tuh punya kodrat alam dan zamannya masing-masing dan berbeda-beda. Nah, what we've learned. Jadi di sini apa yang tadi udah kita pelajari tadi, seperti saya bilang bahwa ini adalah nilai yang kita pegang dan kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Bisa dirampas atau tidak itu ada di kendalinya kita sendiri. Selanjutnya, dan kendali itu selalu sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang selalu kita miss adalah dari pendidikan zaman dulu sampai sekarang, ternyata ilusi kontrol. Jadi bagaimana guru itu seolah-olah menganggap dirinya itu bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa nguatin karakter. Contohnya, kamu emang nggak kasihan kalau ibu nanti ditegur sama kepala sekolah? Jadi membuat anak merasa bersalah. Kita pikir itu bisa menguatkan karakter mereka, ternyata enggak. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Misalnya, kelasnya Bu Pur, anak yang rajin misalnya dapat bintang.
anak itu akan ketagihan dengan bintang dari bukur. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan karena nilai yang dia yakini. Misalnya saya harus rajin, tapi karena nanti kan dapat bintang dari bukur gitu. Artinya nggak selalu efektif dan bermanfaat. Nanti ada saatnya dia akan berhenti, udah nggak dapat bintang, udah males gitu. Jadi jangka waktunya pendek, bukan kesadaran dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, kita juga merasa kalau orang dewasa tuh punya hak buat maksa orang lain. Padahal tidak seperti itu. Jadi inilah yang selama ini kita praktekkan bertahun-tahun sebagai seorang guru, yaitu kita terkena ilusi kontrol. Selanjutnya, nah ini harus dirubah. Bagaimana dirubahnya? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya adalah kita mau mencoba mengubah orang agar pandangannya sama. Misalnya 1 tambah 1 misalnya. Tapi A bilang 1 tambah 2 juga bisa 1. Nah kita mau ngubah orang paradigmanya kayak kita, itu nggak bisa. Jadi teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami kenapa orang seperti ini, kenapa orang seperti itu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal manusia nggak ada yang sempurna. Padahal manusia bisa lupa, bisa hilaf, bisa ada human error kalau bahasa Bapak waktu itu pernah bilang. Nah padahal teori kontrolnya ada semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sejatinya, teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Mau ditawarin berapapun kayak Bapak tadi, kalau nggak mau, ya nggak mau tetap. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kayaknya tadi Bu Nadiro sama Bu Dela kalau nggak salah lihat, ayo buka nggak? Bu Nadiro udah mau maksa aja. Padahal galak banget tuh kan. Ternyata ada yang seperti itu. Padahal sejatinya kita harus berkolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Oh, kalau nggak kayak gini, berarti harusnya bagaimana? Ditawarkan. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Nggak bisa, kalau anak udah gagal, kamu berarti udah gagal nih, udah kalah. Padahal anak tuh bisa dengan kesalahannya, dia jadi belajar dari kesalahan dan kita menang dan menang. Nah, masuk nih ke disiplin. Apa ya makna disiplin? Tapi sebelum kesini mau dengar komentar Bapak Ibu dulu. Apa itu disiplin menurut Bapak Ibu? Siapa yang mau berkomentar? Sangat sesuai dengan yang ditawarkan. Gimana Bu? Boleh pakai mic-nya? Kalau menurut saya budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang kita terapkan di sekolah ataupun di lingkungan. Jadi nilai-nilai universal ya, nilai-nilai kebanyakan. Ada yang punya pendapat lain Bapak Ibu? Ya Bu Yani. Nah ini kita tunggu-tunggu nih. Kalau menurut saya disiplin itu ya melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, seperti itu. Oke. Dua-duanya jawabannya sama-sama bagus. Nah sekarang kita lihat ya Bapak Ibu makna dari disiplinnya. Jadi disiplin ini ternyata berasalnya dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Saya sendiri baru paham disiplin itu ternyata belajar ya. Yang selama ini kita tahu disiplin itu ketat, aturan, tapi ternyata dia belajar. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensi diri dia, tujuannya, terus apa sih sebenarnya yang dia hargai. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, untuk taat disiplin itu. Ini juga benar ya, karena memang disiplin korelasi positifnya adalah kepatuhan dan ketaatan. Ketiga, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Iyalah, kalau ada disiplin pasti kita akan keluar dari zona nyaman kan. Misalnya kita di Pemda, absen harus 6:30, lewat dari 6:30 TKD potong. Itu kan gak nyaman, sesuatu yang gak nyaman. Terus, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi bukan dari kesadaran kita, oh saya sebagai pegawai harus datang misalnya lebih pagi gitu dan seterusnya. Tapi ini dengan ada disiplin jadi kita keluar dari zona nyaman kita. Nah selanjutnya Bapak Ibu, seperti tadi dikatakan di awal, pokoknya kita nggak bisa kontrol orang lain, kita hanya bisa mungkin memberi nasihat, tapi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Nilai jujur, tanggung jawab, patuh, sopan, santun, itu kan nilai-nilai yang kita hargai dan penuh tanggung jawab, tapi tanpa terperintah orang lain. Sebenarnya makna disiplin itu seperti itu. Jadi maksud dari nilai yang kita hargai adalah
tadi Bu Titi bilang setuju sekali tuh bahwa ternyata nilai disiplin itu pasti yang dipegang adalah nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu bisa memahami nggak maksud nilai-nilai kebajikan universal? Jadi misalnya di daerah Jakarta mencuri itu sesuatu yang kriminal, di daerah Bandung mencuri juga sesuatu yang kriminal. Kita sepakat nih, itu nilai mencuri itu nilai yang tidak baik, artinya itu bukan sesuatu yang baik. Atau misalnya jujur, di Kebayoran jujur itu harga mati, di Bogor jujur itu harga mati. Jadi kalau ada orang mencuri atau ada orang berbohong, berarti dia nggak menghargai nilai-nilai kebajikan yang universal udah sebagian orang tuh yakini gitu. Jadi nilai kebajikan universal tuh pasti di daerah satu dengan yang lain sama gitu. Nah, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai pasti dong, pasti kita semua kan ingin jadi manusia yang baik ya. Makanya kita pegang adalah nilai kebajikan universal. Nah, dalam kaitan dengan pendidikan dan pembelajaran untuk anak-anak didik kita, nilai kebajikan universalnya udah dikasih nih kisi-kisinya sama Kemendikbud bahwa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong serta kreatif itu jadi nilai universal yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila dan harus diwujudkan dalam pendidikan kita. Jadi ini goals yang mau kita tuju nih, yang mau kita wujudkan anak-anak yang seperti ini, nilai profil pelajar Pancasila. Lanjut Budi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Ternyata manusia itu punya dua motivasi. Motivasi eksternal dari luar, motivasi internal dari dalam diri. Kalau motivasi eksternal untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi? Jadi gini, ada orang yang melakukan suatu aturan karena dia takut dihukum. Dari Bapak Ibu ada nggak yang seperti itu? Kalau saya sih iya, awalnya takut dihukum karena ada konsekuensi kalau saya nggak melaksanakan. Kedua, untuk dapat imbalan. Ada yang bisa kasih contohnya? Melakukan suatu kepatuhan hanya untuk imbalan. TKD. Bisa ya, karena TKD kinerja kita harus bagus, sekolah anak berprestasi biar TKD-nya naik. Nah itu, jadi hanya karena dapat apresiasi. Yang ketiga, nah ini yang kita butuhkan dan ini yang sulit. Bahwa tujuan disiplin positif adalah dia bisa menghargai dirinya sendiri dan punya nilai keyakinan yang tadi. Jadi kalau kedepannya, kalau saya punya rasa jujur, punya sifat jujur, saya akan jadi orang yang seperti apa? Berarti akan jadi orang yang bisa dipercaya. Kalau saya sering melanggar, saya akan jadi seperti apa? Jadi muncul kesadaran dari dalam diri sendiri. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Eksternal sama internal. Atau ada yang mau cerita tentang pengalamannya terkait teori motivasi perilaku manusia? Kalau dari Bapak Ibu kebanyakan yang mana? Yang 1, 2, atau 3? Eksternal, ya itu nggak bisa dipungkiri manusiawi ya. Selanjutnya, nah ini juga yang penting. Ternyata manusia itu punya kebutuhan dasar Bapak Ibu, termasuk anak-anak kita. Nah, jadi kita ini kan bertahan hidup nih ya sebagai seorang survivor. Nah, realitasnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau anak nggak masuk sekolah, kenapa sih tuh anak nggak masuk sekolah? Gitu. Jadi kita berusaha memahami mereka. Dan ternyata setiap orang punya gambaran dan sudut pandang masing-masing. Tapi kebutuhan yang tidak bisa dirubah adalah kita butuh kebebasan, kita butuh kesenangan. Yalah, kerja terus juga capek. Kita butuh senang-senang juga. Kita butuh cinta kasih, kita butuh rasa diterima. Misalnya saya diseminasi, saya butuh rasa diterima oleh Bapak Ibu, diseminasi saya didengarkan, misalnya seperti itu. Atau penguasaan, kita juga butuh kebutuhan dasar yang penguasaan. Nah seperti apa itu? Contohnya, next Budi. Kalau yang makanan. Nah, bertahan hidup, yang bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup itu adalah makanan, pakaian, pokoknya sandang papan, keamanan, kesehatan, berlindung. Kemudian kalau yang cinta kasih itu contohnya kita perlu untuk
bekerja sama, untuk dipedulikan, untuk dicintai, disayangi, gitu, diterima. Kemudian kalau penguasaan berarti mencapai sesuatu menjadi kompeten, terampil, diakui, gitu ya. Kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki itu kebebasan. Jadi kita punya rasa harus mandiri, otonominya ada di kita sendiri, mengembangkan daya lenturnya ada di kebebasan. Mungkin boleh dibantu baca sama Bu Dela contoh kasusnya. Ya Bu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi hubungan salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Siapa yang mau memberikan sudut pandangnya? Bu Eni mau coba. Jadi Bu Ani nemuin siswa. Pokoknya ceritanya misalnya Odis selalu minta bekal temennya misalnya. Kenapa sih Odis seperti itu menurut Bu Eni gimana? Ini emang pengalaman saya pribadi. Namanya Fahmi ya. Fahmi ini memang seringkali dia meminta bekal teman-temannya. Ternyata setelah saya selidiki, memang dia jarang sekali diberi bekal oleh ibunya. Jadi istilahnya ngiri gitu ya, ibaratnya. Saya tanya kenapa. Nah, saya selidiki, saya tanya orang tuanya, ternyata memang bapaknya ini jarang pulang gitu. Jadi iya Pak, bukan jarang pulang lagi, bahkan sekarang ini nggak pernah pulang karena ada kasus itu salah pengertian lah kedua belah pihak. Jadi ibunya ini curhat sama saya gitu. Jadi memang jarang sekali, kadang-kadang kayak kalau saya kasih untuk itu ya, dia maksudnya bekal beli di Pak Ujang misalnya nasi goreng atau apa, biar dia sama-sama makan pagi, sarapan pagi bersama. Itu aja memang harus kita selidiki ya. Jadi kita jangan diam saja gitu. Kenapa nih anak-anak? Oh ternyata memang begitu kasusnya. Itu aja, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Nah seperti yang dibilang Bu Eni itu tindakannya udah sangat bagus tuh, menyelidiki anak terlebih dahulu dan akhirnya jadi tahu alasannya. Nah karena udah tahu alasannya, kira-kira apa kebutuhan si Fahmi yang tidak terpenuhi? Kebebasankah, kesenangankah, bertahan hidupkah, cinta kasih atau rasa diterima, atau penguasaan? Mana kira-kira yang dibutuhin? Yang Fahmi nggak dapet? Oke, bisa juga sudut pandang cinta kasih dan bertahan hidup. Cinta kasihnya apa? Dia ternyata ayahnya itu mungkin kurang kasih sayangnya gitu ya, akhirnya nggak bisa memberikan lebih dan tidak terpenuhi kebutuhan makanannya. Kebutuhan makanan tadi masuk di bertahan hidup gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, ternyata kita punya 5 posisi kontrol yang mungkin jarang kita sadari. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi tanpa disadari kita kadang-kadang memainkan 5 peran ini kepada anak. Nah, seperti apa contohnya? Kita simak melalui video ini ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor.
dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi.
Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi bisa dipahami maksudnya 5 posisi kontrol guru. Kira-kira dari 5 tadi mana yang seharusnya kita jalankan? Yang kelima yang manajer. Tapi memang itu kan prosesnya panjang ya, kita masih berproses. Kadang-kadang juga masih sering yang penghukum dan seterusnya. Nah, di sini ini salah satu aja saya bacain. Ada motivasi, ada identitas gagal. Artinya tadi kalau dia terlambat berarti dia lagi gagal tuh. Nah terus kita ubah menjadi identitas yang berhasil atau yang sukses. Nah kalau guru berbuat, kalau posisi penghukum dia akan menghardik tadi ya. Bedanya bisa dipahami kan ya. Nadanya keras, terus kayak mengintimidasi. Tapi kalau yang pembuat rasa bersalah, ibu kecewa sama kamu, tolongin dong, tolongin ibu gitu ya. Kemudian kalau yang teman lebih non formal, berasa kayak temennya sendiri. Kalau pemantau dia bisa mengukur tadi, memperhatikan dulu apa alasannya, tapi nggak diapa-apain setelah itu. Nah kalau manajer diajuin pertanyaan, anak merefleksi sendiri, terus nanti ujungnya solusinya pun dari anak sendiri. Lanjut Budi. Nah kalau seperti ini, Bapak Ibu ada yang mau membacakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, yang mengatakan seperti itu biasanya siapa? 5 posisi kontrol yang mana? Yang membuat rasa bersalah. Terus yang kedua? Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, berarti itu posisi yang mana? Yang penghukum. Ketiga? Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak. Nah, itu sebagai siapa? Teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? sebagai pemantau. Terus Bu, Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? posisi manajer. Jadi jelas ya Bapak Ibu bedanya dari 5 posisi kontrol ini dan yang terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Terus juga sebagai penghukum. Artinya mungkin kalau kita belajar dari pendidikan kita di masa lalu, saya juga sering tuh waktu SD. Kalau kita berbuat salah, terus kayak disalahin sama guru, akhirnya sampai sekarang nih kita jadi orang yang takut. Ayo siapa yang berani angkat tangan? Nggak ada yang berani. Karena kalau salah pasti nanti bukan kayak gitu, itu salah, langsung di kayak gituin. Jadi berbekas sampai sekarang. Lanjut. Makasih Bu Pur. Nah, kalau tadi udah tahu 5 posisi kontrolnya, maka kita masuk ke budaya positif. Yang mana yang perlu ada di sekolah kita? Awalnya dari peraturan, tapi peraturan ini identik dengan hukuman. Tadi seperti yang kita bilang di awal, kalau dihukum pasti anak melakukannya hanya karena takut dihukum. Kemudian, tapi kalau keyakinan kelas beda, namanya juga keyakinan, berarti kan nilai yang kita yakini. Nah terakhir, kalau peraturan kelasnya udah ada, keyakinan kelasnya juga jalan, maka lingkungannya akan jadi positif karena setiap orang
atas kesadarannya sendiri dan terciptalah yang namanya budaya positif. Itu yang kita harapkan. Lanjut Budi. Keyakinan kelas. Mungkin sebelum kesini ada yang udah pernah buat keyakinan kelas? Budiva boleh cerita nggak tentang keyakinan kelasnya? Cara membuatnya dan gimana respon anak-anaknya? Terus setelah itu apa dampaknya? Keyakinan kelas yang saya buat di kelas itu, kebetulan kan saya kelas 1. Saya utarakan gitu, kelas yang enak buat kita tuh yang kayak gimana sih gitu ya, ke anak-anak kita utarakan. Jadi anak-anak yang memberikan masukan mereka, keinginan mereka untuk kelasnya mau seperti misalnya mau bersih, disiplin, tidak ada bully seperti itu. Nah, mereka sendiri yang memberikan masukan, mereka tuliskan di selembar kertas yang nantinya akan saya tempel di papan tulis ya. Nah, itu nanti kita jadikan satu, kita bahas ini gimana nih, mau nggak kelasnya kayak gini, kita bacain satu-satu dan anak-anak, oh ya Bu mau kayak gitu, oke kita tulis 1 keyakinannya, 2 apa, 3 apa. Jadi kayaknya kemarin saya dapat 6 keyakinan kelas saya, itu dari anak sendiri, itu bukan dari saya kemauannya. Jadi mereka itu secara nggak langsung mereka mempunyai rasa tanggung jawab sendiri gitu untuk melaksanakan keyakinan kelas karena itu berasal dari mereka diri sendiri gitu. Tepuk tangan untuk kelasnya Budiva. Dampaknya Budi, habis dibuat keyakinan kelas, anak-anak gimana? Dilaksanakan atau masih proses? Namanya kelas 1 ya masih proses tapi alhamdulillah sudah mulai ada perubahan karena mereka meyakini apa yang mereka jalani, mereka tahu konsekuensinya seperti apa, jadi berusaha dijalani dan ada perubahan di dalamnya. Itu keren banget. Sekali lagi buat Budiva, tepuk tangannya. Oke, jadi Bapak Ibu, betul sekali tadi yang dibilang sama Budiva. Ternyata keyakinan kelas tuh bisa juga keyakinan sekolah, apa yang diyakini oleh orang-orang yang ada di sekolah kita. Nah, kita kesini dulu ya. Tadi kan Budiva sudah membahas tentang itu dari mereka sendiri. Kenapa? Karena sejatinya semua perilaku itu punya tujuan. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari apapun latar belakangnya, tapi pasti itu beracuannya ada nilai-nilai yang baik. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Tadi seperti yang Budiva udah lakukan, karena itu dari anak sendiri yang mengajukan, akhirnya mereka sendiri yang punya kesadaran untuk melakukannya atau melaksanakannya di kelas. Itu keyakinan kelas. Selanjutnya Budi. Nah, pada pembentukan keyakinan kelas ini, pertama sifatnya abstrak dulu dan bentuknya kalau peraturan kan dihukum. Kalau nggak seperti ini maka hukumannya ini. Tapi kalau keyakinan kelas lebih konkret dan rinci. Kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal, yang umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau peraturan, menurut Bapak Ibu bedanya peraturan sama budaya positif apa? Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Negatif kan? Tidak boleh. Tapi kalau budaya positif, kita senantiasa menjaga kebersihan kelas gitu. Jadi positif nadanya, bukan bentuk larangan, bukan dilarang, tidak boleh gitu. Tapi menjaga, menghormati, menghargai. Selanjutnya, nah ini biasanya keyakinan kelas tuh sebaiknya jangan terlalu banyak. Budiva tadi 7 ya. Nah, berarti misalnya contoh keyakinannya dilarang buang sampah sembarangan, atau dilarang mencoret-coret, dilarang makan di kelas. Berarti bentuk keyakinannya apa? Kalau berkaitan dengan kebersihan berarti harusnya kalimat keyakinannya apa? Menjaga
Nah, menjaga kebersihan kelas. Atau dilarang membuli. Bukan dilarang membuli. Kalau ada teman yang bully nggak boleh. Terus kalau ada yang berpendapat kita harus dengerin. Berarti keyakinan kelasnya apa? Saling menghargai. Jadi bentuknya bukan bentuk larangan, tapi positif. Semua warga kelas ini harus berkontribusi. Tadi kayak yang Bu Diva bilang, semuanya harus kasih pendapat, dijabarin satu-satu, nanti dipilih. Oh, ini masuknya ke sini. Jadi terinci, akhirnya jadi 7. Habis itu ditinjau lagi, terus diikrarkan dengan semua anggota kelas. Kami meyakini bahwa kami harus menjaga kebersihan dan seterusnya. Lanjut Bu Diva. Nah, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, tapi keyakinan kelasnya berkaitan dengan tanggung jawab. Berarti setiap anggota kelas bertanggung jawab dengan apa yang dipinjamnya, misalnya kayak gitu. Jadi pokoknya kalau budaya positif itu bentuknya nilai Bapak Ibu. Nanti kalau mau bikin tanggung jawab, menghormati, menghargai, kesehatan, keselamatan. Kayak orang nggak pakai helm, apa alasannya? Orang nggak pakai helm. Iya, kalau kita belum belajar tentang nilai kebajikan, mungkin kita akan mikirnya takut ditangkap polisi, misalnya gitu. Tapi pas kita udah tahu, oh iya helm kan untuk keselamatan, berarti wajib menaati pakai helm karena kita berpegang pada nilai keselamatan. Lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu pakai post-it ya. Bapak Ibu tuliskan nilai keyakinan kelas yang mau kita buat seperti apa yang Bapak Ibu impikan di kelas kita. Di kelas Bapak Ibu maksudnya, tapi kita coba di sini. Misalnya kayak tadi, satu orang satu aja. Misalnya kalau begini, kalau ada yang berpendapat harus mendengarkan. Gitu. Nanti kita kerucutkan, berarti keyakinan kelasnya jadi seperti apa. Tapi kalau udah langsung tempel di karton yang ini ya Bapak Ibu, karton depan. Satu aja. Misalnya yang mau buat dari impikan ke anak murid kayak gimana, misalnya anak harus berperan aktif gitu dalam kegiatan kelas. Jadi Pak udah. Di sini udah ada nilai keyakinan yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Ada saling menyayangi antar teman, mendengarkan dengan baik saat guru sedang berbicara, bertanggung jawab saat guru menjelaskan, harus memperhatikan waktu belajar diskusi, kalau mau berpendapat angkat tangan dahulu, anak aktif dalam kegiatan di lapangan, dan saling menghormati dengan teman. Kira-kira nilai kebajikan yang mau kita tulis apa? Tadi banyak yang saling menghormati dan menghargai ya, berarti ya. Tahu nggak bawa ini? Sini. Sini aja dulu. Berarti nilainya adalah saling menghargai pendapat teman, gitu berarti ya. Kalau lihat dari sini banyak yang menghargai, berarti saling menghargai pendapat teman. Terus yang kedua, saling menyayangi antar teman, cuma satu orang. Saling menyayangi masuk di menghargai juga nggak Bapak Ibu? Masuk ya, berarti nggak usah. Terus mendengarkan dengan baik juga masuk. Nah ini ada bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Ini cuma contoh ya Bapak Ibu, nanti bisa bikin yang lebih banyak dan lebih lengkap lagi. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap
terhadap tugas yang diberikan. Waktu belajar diskusi, kalau mau berpendapat angkat tangan, ini masuk juga ke menghormati. Menjelaskan harus memperhatikan, masuk juga. Anak aktif. Nah, aktif ketika di lapangan berarti bisa keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab atau berperan aktif. Mungkin kalau bertanggung jawab kaitannya dengan tugas-tugas yang diberikan ya, tapi kalau berperan aktif dalam pembelajaran dia kayak gini nih, ada yang merespon, ada yang memberi pendapat, saran dan masukan. Mungkin satu lagi Bu Diva, aktif, berperan aktif dalam pembelajaran. Oke, itu contoh dari keyakinan kelas. Jadi dari nilai-nilai yang banyak Bapak Ibu kerucutkan, habis itu ditulis secara dengan kalimat yang positif. Lanjut Bu Diva di slide yang selanjutnya. Nah, keyakinan kelas kan tadi kita udah dengar dari Bu Diva ya. Kita langsung ke segitiga restitusi aja. Nah, jadi segitiga restitusi ini tidak sangat erat kaitannya dengan keyakinan kelas yang udah dibuat. Jadi kalau keyakinan kelas sudah dibuat tapi dilanggar, maka cara kita untuk berkomunikasi dengan anaknya itu dengan segitiga restitusi. Lanjut Bu Div. Nah, segitiga restitusi itu seperti apa? Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kalau murid berbuat salah, mereka tuh identitasnya lagi gagal. Gimana caranya untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka yang tadinya mereka gagal, terlambat, tapi dibalikin lagi ke kelompoknya dan karakter mereka jadi lebih kuat karena mereka belajar dari kesalahan, maka identitasnya jadi sukses. Nah, melalui restitusi ini guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif. Artinya bukan paksaan dari kita tapi dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, memulihkan identitas dirinya. Tadinya gagal jadi sukses karena belajar dari kesalahan. Dan membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dari dampak kesalahannya, sekaligus modelnya penawaran, bukan paksaan. Lanjut Bu Div. Segitiga restitusi ini ada 3. Jadi kalau dibikin segitiga, dari yang pertama itu kita stabilkan dulu identitas anak. Misalnya gini, Bapak Ibu masih ingat kejadian Ikram atau siapa ya dulu ya Bu? Benzema. Yang bawa golok, pengen ngegolok temennya tuh, pengen nusuk temennya. Itu kita ternyata setelah kita sudah belajar, kita nggak langsung ngapain kamu bawa golok gini-gini, langsung marahin, tetapi kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara apa? Disuruh duduk, nyamperin kita, habis itu kita bilang kamu tadi melakukan apa, kita konfirmasi dulu ke anak melakukan apa. Karena dia lagi gagal identitasnya, berarti keyakinan kelasnya ada yang dilanggar, yaitu tidak menghargai orang lain. Maka omongan yang pertama kali kita ucapkan kepada anak tersebut adalah harusnya, Ibu paham kenapa kamu melakukan ini, setelah dia menjelaskan. Terus kita bilang, baik, memang tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusiawi kalau melakukan kesalahan. Tapi bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan ini untuk masa depan kamu lebih baik. Jadi kita stabilkan identitasnya, di cooling down dulu anaknya. Terus bukan untuk mencari ini salah, ini benar, bukan untuk seperti itu, tapi mencari alasan dari dibalik tindakannya. Lanjut Bu Div. Kedua, kalau identitasnya udah distabilin, anaknya udah mau cerita, baru kita validasi tindakan yang salah. Kamu paham nggak apa yang tadi kamu lakukan? Tindakan mana sih yang menurut kamu nggak benar? Gitu. Nah, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk daripada ini. Misalnya dihina tapi dia udah nahan, tapi akhirnya dijotos juga temennya. Mungkin dia bisa akhirnya lebih parah dari ngejotos itu sampai bikin babak belur, tapi dia mencoba untuk sabar. Berarti kita bilang ke anak, kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu udah berusaha, itu udah hebat. Jadi gitu. Jadi validasi tindakan yang salah, tahu tindakan yang salah, tapi tidak dihakimi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini jadi bentuk-bentuk contoh kalimatnya ya Bapak Ibu kalau kita mau melakukan restitusi kepada anak. Terus kamu patut bangga karena kamu melindungi diri kamu tadi, karena kamu dihina, jadi kamu nilai yang kamu pegang itu nggak boleh menghina orang lain, harus menghargai. Tapi nilai kamu itu misalnya
diambil oleh orang tersebut, kayak tadi tuh udah kita kepalkan tangan, makanya dia melakukan hal yang buruk tadi. Yang ketiga adalah kalau udah divalidasi tindakannya, nah kita tanyain deh keyakinan kelasnya. Baik, berarti dari apa yang kamu jelaskan tadi, kamu tahu kan kesalahan kamu, jadi seharusnya kamu harus seperti apa, keyakinan kelas mana yang kamu langgar, terus bagaimana sikap kamu ke depannya gitu. Jadi bentuk kalimatnya nilai umum yang telah kita sepakati, apa yang kamu langgar, terus selanjutnya kamu ke depannya mau bagaimana. Kalau tadi kamu mau nusuk teman kamu, berarti untuk memperbaiki pelanggaran kamu harus bagaimana? Ya berarti saya harus menjadi anak yang sabar, yang penyayang, nggak membuli teman gitu misalnya. Itu Bapak Ibu ya, jadi segitiga restitusi kalau Bapak Ibu mau melakukannya kepada anak. Lanjut Bu Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dira Olina Ihtafia pada demonstrasi modul 1.4 yakni penerapan segitiga restitusi. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam beberapa kasus. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun gambaran segitiga restitusi, yakni yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, yang pertama adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yakni berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid.
Kasus 1. Fajar ketahuan bermain game saat pembelajaran pendidikan agama Islam berlangsung. Guru memanggil Fajar ke ruang guru untuk menegur dan memberikan pembinaan agar Fajar memahami pentingnya fokus dan tanggung jawab dalam proses belajar mengajar. Ya, waalaikumsalam. Silakan duduk Fajar. Baik, Fajar tahu tidak alasan kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu Bu, karena saya bermain HP saat pelajaran Bu. Oke, baik. Jadi menurut kamu yang kamu lakukan itu perbuatan yang salah atau benar? Salah Bu. Oke. Kalau memang kamu sudah tahu kalau itu perbuatan yang salah, berarti seharusnya Fajar sudah paham kan kalau kamu harusnya tidak melakukan kesalahan tersebut. Iya Bu. Nah, kalau kamu sudah tahu itu salah, berarti Fajar sudah paham kan untuk tidak melakukan hal tersebut. Iya Bu, saya menyadari saya salah Bu. Maaf ya Bu. Baik, namanya manusia wajar kalau kita melakukan kesalahan. Nah, karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan dan itu manusiawi. Tapi kita ini harus sadar dan harus punya kemauan untuk memperbaiki kesalahan tersebut ya Fajar. Nah sekarang tentu kamu punya alasan kan kenapa melakukan hal tersebut? Saya saat pelajaran saya bosan Bu, makanya saya main HP Bu. Oh jadi begitu. Nah sekarang Ibu kan jadi paham kenapa kamu melakukan hal tersebut. Rencana kamu ke depan untuk memperbaiki kesalahan seperti apa? Tidak mengulanginya lagi Bu. Baik, berarti kita akan bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya dan yakini? Yang mana yang belum kamu tunjukkan dari keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita? Semuanya belum. Iya, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Bermain HP saat pelajaran. Tidak fokus dan aktif dalam pembelajaran. Ya baik, bagus. Berarti kamu masih ingat ya dengan keyakinan kelas kita untuk aktif dan fokus dalam pembelajaran. Jadi menurut Fajar sudah menjalani keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita belum? Belum semuanya Bu. Baik, nah sekarang mari kita mengindahkan keyakinan kelas kita. Jadi apa rencana kamu ke depan untuk memperbaiki hal tersebut? Tidak melakukan tidak fokus. Saya akan fokus dan aktif dalam pembelajaran Bu. Oke baik, bisa ya dilaksanakan? Bisa Bu. Jadi nanti ke depannya kalau kamu melihat teman-teman kamu melakukan kesalahan yang sama, kamu bisa memberitahu mereka ya. Baik, terima kasih Fajar karena sudah menemui Ibu dan mari senantiasa kita memperbaiki kesalahan kita ke depan ya. Fajar tetap semangat dan sukses ya dalam belajar. Ya, kamu boleh keluar. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kasus 2. Lilis adalah anak yang pandai di kelasnya. Namun akhir-akhir ini ia sering memberikan contekan saat ulangan berlangsung kepada teman-temannya. Tindakan ini dilakukan karena ada paksaan dari teman-temannya. Jika tidak dilakukan, ia akan dijauhi oleh teman-temannya, sehingga ia terpaksa memberikan contekan tersebut untuk disalin teman-temannya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Lilis. Silakan duduk. Oke, baik Lilis. Kamu tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Ya Bu, saya tahu. Karena tadi saya memberikan contekan ke teman saya pas lagi ulangan. Oke, baik. Jadi menurut kamu yang kamu lakukan itu kesalahan, hal yang salah atau benar? Hal yang salah Bu. Nah, kalau kamu sudah tahu bahwa itu salah, berarti Lilis harusnya sudah paham untuk tidak melakukan hal tersebut ya. Tapi saya minta maaf ya Bu. Oke, namanya manusia wajar kalau kita melakukan kesalahan.
Karena tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi kita harus memperbaiki dari kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, sekarang pasti kamu punya alasan kan kenapa melakukan hal tersebut? Iya Bu, punya. Karena tadi pas pulangan teman-teman saya maksa buat saya contekan, soalnya kalau nggak saya kasih nanti saya dijauhin. Oke, baik. Nah, kalau kamu mengutarakan seperti ini, Ibu jadi paham alasan kamu melakukannya. Sekarang rencana kamu apa untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Untuk tidak mengulanginya lagi Bu. Oke, baik. Nah, terkait dengan keyakinan kelas dan sekolah kita, jadi apa keyakinan kelas dan sekolah kita yang kita percaya? Yang mana yang belum kamu lakukan? Yang mana yang kamu langgar? Karena saya melanggar yang Jadi seperti itu. Nah, sekarang kan Ibu jadi paham alasan kamu melakukan hal tersebut. Nah, lalu apa untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Apa yang kamu lakukan? saya tidak akan mengulangi lagi karena itu akan membuat teman-teman saya bergantung kepada saya dan juga itu merugikan diri saya sendiri. Oke, nah sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kamu belum melakukan dan tunjukkan dari keyakinan kelas dan sekolah kita? Mana yang kamu langgar? Ya Bu, yang saya langgar adalah tanggung jawab atas tugas yang diberikan secara mandiri dan juga kemampuan terhadap diri sendiri. Oke, kemampuan untuk percaya kepada diri sendiri. Nah, bagus. Berarti Lilis masih ingat kan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Iya Bu. Lalu, menurut Lilis, Lilis sudah menjalani keyakinan kelas tersebut belum? Belum semuanya. Oke, baik. Nah, sekarang mari kita mengindahkan keyakinan kelas kita. Jadi apa rencana kamu ke depan? Saya tidak akan memberikan contekan lagi ke teman-teman saya. Pada saat pulang. Karena masing-masing punya tanggung jawab atas tugasnya sendiri dan percaya terhadap kemampuannya sendiri. Oke, nah jadi bagus sekali yang kamu rencanakan ke depan untuk tidak memberikan contekan lagi, karena itu ada tanggung jawab masing-masing dan kita harus percaya kepada diri kita sendiri atas kemampuan diri kita. Baik, terima kasih ya Lilis karena sudah hadir menemui Ibu, dan mari senantiasa kita mengindahkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Untuk Lilis tetap semangat ke depan dalam belajar dan semoga teman-teman kamu justru terinspirasi dengan kamu. Semangat ya. Ya, sama-sama. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya tentang video tersebut adalah saya senang menerapkan restitusi bersama Bundira. Saya jadi bisa menyadari kesalahan saya dan belajar mandiri untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bundira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang menerapkan restitusi bersama Bundira karena saya bisa menyadari kesalahan saya dan belajar mandiri untuk memperbaiki kesalahan saya. Identitas anak di cooling down dulu, abis itu yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga kita tanyakan keyakinannya. Lanjut dulu di tengah-tengah aja, contohnya pas contoh. Nah, mungkin ada kasus ya. Kasusnya Bapak Ibu boleh bantu dibaca, Bu Handa mungkin. Guru memanggil Fajar ke ruang guru untuk menegur dan memberikan pembinaan agar Fajar memahami pentingnya fokus dan tanggung jawab dalam proses belajar mengajar. Kamu bisa memberitahu mereka ya. Nah, Bapak Ibu, kalau dari tayangan video ini jelas ya bagian restitusinya. Tadi kan Fajar main games, berarti kebutuhan dasar yang tidak didapatkan Fajar apa?
kesenangan, mungkin gurunya boring kali, jadi dia merasa bosan gitu kan, akhirnya dia main HP. Nah tapi kita ketika dia datang ke kita tanyakan dulu alasannya itu apa. Akhirnya kita tahu, oh ternyata kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Terus tadi di akhir juga, apa ucapannya Fajar ketika ditanya sama gurunya? Nah saya ke depannya Bu akan fokus, berarti Fajar ini udah bisa merefleksi dirinya sendiri kenapa dia main games, terus kalau main games dampaknya apa, terus harus bagaimana ke depannya gitu ya Bapak Ibu. Ini cuma contoh, next Budi. Memang terdengarnya kayak apa sih, teori ribet banget gitu, padahal kita udah sering melaksanakannya kan ya ke anak-anaknya, tapi mungkin beginilah yang diinginkan oleh pemerintah gitu. Akhirnya mungkin dari satu orang CGP ke CGP lain, ke Bapak Ibu guru, dan nantinya dalam circle yang lebih besar terwujudlah budaya positif. Next Budi. Iya, mungkin memang harus satu-satu dulu. Nah Bapak Ibu, kita tiba di akhir nih. Restitusi tadi udah akhir dari paparan materi saya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Tapi sebelumnya saya minta Bapak Ibu merefleksi dulu, ada tidak yang didapatkan hari ini. Tapi sistem refleksinya dengan model 4 ini. Fact itu peristiwa yang dialami sekarang. Feelings, bagaimana perasaannya hari ini setelah belajar tentang budaya positif. Berarti finding ya, masuknya ke finding ya. Banyak juga sih yang saya dapat pengertian-pengertian dari yang budaya positif itu apa sebenarnya, kemudian tindakan kita nanti di kelas untuk keyakinan kelas itu pembuatannya dan prosesnya seperti apa, itu menambah pengetahuan saya sekali. Terima kasih Bu Yani. Nah yang kedua, feelings, bagaimana perasaannya setelah belajar budaya positif ini? Siapa yang mau memberi komentar? Perasaan yang saya dapatkan setelah ikut diseminasi ini, alhamdulillah sih banyak sekali manfaatnya, Bu Dira, ilmu baru. Terus juga saya rasakan senang karena Bu Dira tuh menjelaskannya tuh mudah dipahami. Alhamdulillahnya, jadi ya kita juga sebagai pendengar bisa dengan mudah memahami apa yang Bu Dira sampaikan. Ilmunya juga sangat bermanfaat, kita jadi tahu apa aja sih yang harus kita lakukan nih buat anak-anak, mulai dari budaya positif, kemudian dari membuat keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Itu juga merupakan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita nanti ke depannya. Jadi merasa senang sekali dengan adanya diseminasi dari Bu Dira ini. Jadi kemudian untuk Bu Dira juga untuk teman-teman, marilah sama-sama kita mencerdaskan anak bangsa dan memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Semoga supaya kita menjadi lebih baik. Ya memang kita harus berubah pola mengajar kita yang dari yang dulu mungkin jadul bagi saya. Sekarang alhamdulillah sudah banyak masukan dari Dira dan Bu Titi. Setiap kali ada pertemuan, itulah yang akan saya sampaikan untuk di tahun pelajaran nanti. Terima kasih dan senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, tapi pendidikan itu adalah hidup itu sendiri. Jadi kita akan bisa hidup kalau kita berpendidikan, kalau kita punya pendidikan. Kemudian yang ketiga, seseorang yang belajar itu selalu muda Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini selalu awet muda. Pasti banyak yang bilang kayak gitu kalau guru awet muda. Kenapa? Karena sementara seseorang yang berhenti belajar itu sebenarnya yang tua, meskipun usianya masih muda. Jadi semua yang hadir di sini itu sejatinya awet muda karena mau belajar. Sama-sama belajar. Terima kasih ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau dari pemaparan saya ada yang kurang jelas, kurang berkenan, menyita waktu Bapak Ibu padahal mau rapotan. Semoga Allah yang membalas semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.